Perampoknya pada keluar semua. Pada keluar semua perampok. Orang WNI, warga negara Indonesia atau dari komunitas Indonesia di Philadelphia saat ini menjadi korban tindak kekerasan juga, yang mana baru terjadi pada Sabtu malam Minggu kemarin. Saat ini di Philadelphia menjelang musim dingin ya. Iya. Kejadian tingkat kriminal di Philadelphia khususnya di daerah Southfield ini naik banget ya. Apalagi saat ini jam 4 atau jam 5 sudah mulai gelap ya. Dan baru-baru ini juga ada salah satu WNI menjadi korban tindak kejahatan atau kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini saya sudah berada di samping saya bersama Mas Apuk. Apa kabar Mas Apuk? Baik. Ini adalah Mas Apuk, salah satu korban kemarin Mas ya. Kejadian yang menimpa Mas Apuk kemarin itu bagaimana kronologisnya? Biasanya kita pulang kerja kan bertiga. Bertiga. Bareng-bareng. Itu nggak ada masalah apa-apa. Setelah itu saya mau beli barang lagi ke toko terdekat. Pas pulang dari toko itu aku diikutin dari belakang. Oke, jarak tempat kerja sampai tempat kejadian itu berapa blok? 1 blok. 1 blok, berarti masih deket ya? Iya. Oh. Itu diikuti dari belakang, kita nggak tahu apa. Saya nggak tahu, nggak merasa diikuti gitu. Sesampainya udah mau sampai di rumah, udah tinggal 1 rumah udah mau nyampe. Lari, udah di depan kita gitu loh. Bawa pistol. Bawa pistol, dan selain bawa pistol bawa apa lagi tuh? Bawa besi. Bawa besi? Oke. 2 orang. 2 orang. Tapi Mas itu sempat pulang dulu? Pulang dulu, terus pergi belanja lagi. Jadi sebenarnya sudah sempat pulang dan belanja kembali ya? Iya. Ke toko terdekat. Terus saya udah mau sampai rumah, udah sampai di depan, bawa pistol, suruh jangan teriak. Karena aku kaget, jadi aku tambah teriak gitu loh. Oke. Teriak, akhirnya dipukuli. Oh, langsung dipukuli? Dipukuli, langsung diraba-raba seluruh badan. Oke. Terus saya karena teriaknya pakai bahasa Indonesia nggak ada yang dengar, jadi aku pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, akhirnya yang depan rumah buka pintu sama sebelah rumah. Oh, depan rumah sama depan rumah itu langsung keluar? Langsung keluar langsung dia lari. Langsung lari, terus akhirnya pelakunya itu juga langsung kabur? Kabur, ya. Tapi udah sempat mengambil barang-barang ya? Iya. Kalau boleh tahu, apa aja yang diambil? Uang sama uang belanjaan, barang belanjaan. Barang belanjaan juga diambil juga? Diambil, karena kantong hitam. Oh, kantong hitam. Oke. Terus uang juga diambil ya? Dompet? Enggak. Oh, alhamdulillah dompet. Aku waktu itu enggak bawa dompet. Jadi uangnya di mana? Di kantong plastik jiplok. Oh, di kantong plastik jiplok uang tersebut sejumlah sekian ratus itu di kantong jiplok. Di kantong jiplok itu. Dan setelah itu ada bantuan nggak dari misalnya orang yang membantu itu telepon polisi atau apa gitu? Iya, yang seberang rumah itu dia langsung telepon polisi. Polisi langsung panggil ambulan kan, langsung datang. Kira-kira 5 menit 10 menit udah datang. Datang. Langsung bawa ke rumah sakit. Iya, bawa rumah sakit. Tindakan di rumah sakit apakah ada geger-gerak atau apa, kejadian apa? Terus aku di X-ray seluruh badan. X-ray seluruh badan katanya nggak ada keretakan. Cuman kalau di kemudian hari ada apa-apa, suruh hubungi dokter ini, dibilang gitu. Oke. Jadi head center. Oke. Untuk polisi sendiri, langkah selanjutnya apa, Mas? Apakah dia interview atau interogasi? Ada semuanya? Ada. Interogasi dari detektif. Detektif datang sini, Pak? Datang ke rumah sakit. Malam itu juga. Malam itu juga datang gitu? Langsung ke rumah sakit, diwawancara sama dia, kejadiannya gimana. Terus dia bilang, bisa kenalin nggak? Aku bilang, mana bisa kenal, dia di masker, aku bilang, ya kan? Oh, pakai masker, pakai buli ya? Iya, pakai topi, sampai masker. Kita nggak bisa kenal, aku bilang. Nggak kenal gitu ya? Oke. Terus polisi ada tindakan juga, dia lihat kamera di One Stop Market sama di Seng. Dilihat memang aku dirampok, sama kantung belanjaan itu aja ada. Diambil juga? Diambil juga, kelihatan. Oh, kelihatan semua gitu, langsung itu dari kopi semua dikasih ke polisi. Oh ya. Kejadiannya itu hari apa sih, Mas Apuk? Hari Sabtu. Hari Sabtu, berarti malam? Malam jam 8.15 gitu. Di sepanjang jalan tuh rame nggak, Mas? Sepi. Sepi tuh, jam 8 tuh udah sepi ya, di daerah situ ya. Ini bekas ini ya, Mas ya, kalau saya lihat ya. Waktu kejadian kemarin tuh benar-benar apa aja yang diserang tuh apanya, Mas? Muka, kepala, digebukin di badan sini, ditendang juga sama dia. Pembelajaran buat kita ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk para diaspora yang tinggal di Philadelphia atau itu seyogianya tetap kita harus waspada ya. Karena kejahatan tuh kan bukan hanya di sini ya, tapi di mana-mana ada. Tapi kewaspadaan tuh sangat diperlukan sekali ya. Jadi kalau keluar rumah itu kita harus waspada. Kita apa ya, dan tidak perlu bawa barang-barang yang berlebihan.
Yang seperti uang dan terlalu banyak gitu. Oke, kalau Mas tuh kan bawa uang karena dekat kerja ya. Jaraknya itu cuma satu blok. Satu blok dari tempat kerjaannya Mas Apuk ini sampai ke rumah ini hanya satu blok. Itu bisa terjadi seperti yang kita harapkan ya, Mas tadi menjadi korban tindak kejahatan. Pak Konjen Arifi sudah datang juga ya, untuk langsung mengunjungi Mas Apuk ya. Terima kasih Mas Apuk atas informasinya ini, dan mungkin ada saran-saran buat teman-teman diaspora. Sekarang itu sudah menjelang musim dingin ya, dan musim holiday ya. Itu banyakkan kasus-kasus kejahatan tuh kan boleh dikatakan grafiknya tinggi ya kan. Mungkin ada saran-saran? Ya buat teman-teman yang tinggal di Philadelphia khususnya, kalau nggak ada perlu jangan keluar malam. Juga kalau belanja jangan pakai plastik kantong hitam, karena mereka merasa itu barang berharga. Oh, kantong hitam tuh dipikir barang berharga. Oh gitu. Karena belanjaanku itu semua diambil, semua dirampok sama padahal dia. belanjaan makanan atau makanan, cabe, tahu, semua diambil semua. Jadi belanjaan cabe, tahu diambil semua sama dia. Satu kantong diambil semua sama dia. Dipikir itu barang berharga gitu kan. Selain itu apa diketahui untuk teman-teman? Ya, bagi teman-teman yang sering keluar malam ya jangan, kalau nggak perlu keluar malam, karena sekarang masanya tuh masa di tempat Philadelphia ini kalau udah mulai menjelang musim dingin itu gelapnya cepat. Gelapnya cepat naik. Dan jadi perampoknya pada keluar semua. Perampoknya itu kan. Dan kalaupun jalan juga kita harus bisa menghindari tempat-tempat yang gelap. Nah, jadi nih kalau kita jalan yang menghindari tempat-tempat yang gelap ya. Jadi carilah tempat-tempat yang terang. Jadi juga kita kalau bisa jangan sendirian Mas ya. Jadi ada temennya ya istilahnya. Ada teman, ada 1 orang, 2 orang, itu lebih menghindari kejadian perampokan begini. Oke, jadi kita usahakan mana-mana juga ada temennya, dan kalau kita tidak perlu tak usah lah kita keluar malam ya. Hanya seperlunya aja kita keluar malam seperlunya, dan kalau perlu ditemenin oleh siapa yang bisa temenin gitu. Oke. Jangan jalan sendiri lah, itu bahaya. Kalau 2 orang dia masih mikir, kalau bertindak kejahatan masih takut gitu. Karena ya seperti kejadian Mas Apuk ini kan, Mas Apuk pulang tuh hanya berapa orang ya, tapi udah sampai rumah pulang kembali ya. Sendiri Ternyata ada kejadian seperti ya. Ini yang kita tidak harapkan ya, dan ini kita ambil hikmahnya aja, mudah-mudahan jangan ada menjadi korban-korban selanjutnya warga negara Indonesia pun masyarakat menjadi korban tindakan kejahatan. Itu saja laporan interview saya, wawancara bersama Mas Apuk. Saya terima kasih banyak Mas Apuk atas menerima saya dan wawancara. Mudah-mudahan ini menjadikan informasi dan bahwa kita tetap harus waspada. Ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam sesi wawancara-wawancara selanjutnya. Salam dari saya di Philadelphia. Jika kita parkir di daerah South Philly juga, ini diusahakan jangan di tempat-tempat yang agak sepi. Seperti saya perlihatkan, ini parkir ini adalah di daerah tempat sepi. Dan di belakang saya ini adalah salah satu mobil yang menjadi korban kacanya dipecah ya. Sebetulnya kaca pecah ini juga bukan hanya di sini aja. Di daerah South Philly diusahakan mempunyai kendaraan jangan sampai memancing di dalam itu ada barang-barang berharga. Saya perlihatkan ini kaca yang parkir di daerah tempat sepi ini pecah ya. Nah, ini pecah dan ini sudah dipecah sama orang yang tidak bertanggung jawab.